حي على الفلاح. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Mohon maaf Ustaz kita nggak bisa hadir, ada miskom. Kemudian saya juga menghubungi 4 ustadz dan 1 ustazah, ternyata tidak bisa. Akhirnya ya sebagai DKM jadi membadali. Mudah-mudahan karena di beberapa situasi kondisi ini di beberapa tempat sudah libur ya Bu, dimaafkan, diliburkan, ditutup termasuk Jumat. Tapi alhamdulillah qadarullah pertolongan Allah sampai hari kemarin kita masih tetap bisa melaksanakan sholat Jumat. Dan kajian pun ya alhamdulillah salah satu yang mendorong dari pengurus dari pembina kita Pak Haji Dudu untuk terus bismillah. Justru masjid merupakan tempat takarub kita mendekatkan diri kepada Allah, tempat bermunajat kita kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan perlindungan kepada Allah. Kalau kita jauh dari masjid bagaimana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terlepas dari berbagai pendapat juga, termasuk dari beberapa ustadz kiai kita yang sebelum dan setelahnya, termasuk yang kemarin bapak-bapak ikut Jumat di sini. Ada ya Pak, dan sebelumnya juga ada ustadz kita, guru kita, ya mohon maaf ketika berbeda pendapat, berbeda pandangan gitu ya Bu. Jadi ya karena pengalaman juga atau latar belakang berpengaruh terhadap pandangan pada saat ini, termasuk menyikapi COVID ini. Dan ada satu buku panduan, saya nggak bawa lupa, yang dari Ustadz Aceng Jakaria itu sangat bagus ya, buku kecil, buku saku. Yaitu salah satunya untuk menyikapi tentang musibah ini. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, jadi terlepas dari perbedaan tadi menjadi hasanah keilmuan. Yang terpenting yaitu ada dasar hukumnya. Kita tidak taklid buta juga, melainkan kita menjadi mutabi, mengikuti para guru kita, asatid kita yang tetap istiqomah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ada sebuah dialog yang sangat luar biasa, yaitu Rasulullah dengan yang bernama sahabat Huzaifah. Huzaifah pernah bertanya kepada Rasulullah, pernah bertanya kepada Huzaifah, kaifa asbahtu, bagaimana kabar kamu sekalian? Jawabannya sangat luar biasa. Ini adalah sudah satu kesepahaman, bukan basa-basi kita kumaha damang ya damang ayeuna ge kan ketika hadir, tapi yang diinginkan dan diharapkan Rasul nyambung dengan apa yang dijawab oleh sahabat Rasul, yaitu Huzaifah. Jawab Huzaifah, nu'minu billahi wa rasul, asbahna nu'minu billahi wa rasul. Wahai Rasulullah, tetap sampai pagi ini kami pun beriman kepada Allah dan Rasul. Rasul sangat kagum atas jawaban yang disampaikan oleh Huzaifah ini, karena memang nyambung
apa yang dipinta oleh Rasul teh yaitu kabar keimanan. Bukan kita mah kabar kebanyakan sehat atau tidak, sudah nikah atau belum, di mana damal, bukan. Tapi bagaimana yaitu kondisi keimanan. Maka jawabnya nu'minu billah asbahna nu'minu billah wal yaumil akhir. Sampai pagi ini ya Rasulullah kami istiqomah beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Kemudian Rasul tidak sampai berhenti, maka menanyakan kembali, wa ma alamatukum, apa tanda-tandanya, buktinya, cirinya engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Huzaifah pun menjawab, nashkuru ala riha wa yasbiru alal bala wa narudha anil qada. Maka menjawab, sebagai ciri dan bukti saya beriman kepada Allah, nashkuru ala riha, maka saya bersyukur atas berbagai kenikmatan Allah, atas kesuksesan, atas kedudukan, atas jabatan, atas kesehatan yang Allah berikan. Jadi berbagai kenikmatan-kenikmatan tadi tidak membuat dirinya lupa, tidak berbuat dirinya menjadi angkuh sombong. Sehat, oke, karena saya beriman, saya rajin ke masjid, tidak juga demikian. Tapi ketika kenikmatan-kenikmatan, kesuksesan-kesuksesan yang kebahagiaan yang dia raih, dia mengatakan nashkuru, saya bersyukur karena ini merupakan karunia Allah, ini merupakan nikmat dari Allah. Jadi dia bersyukur. Jadi ketika Allah memberikan berbagai anugerah, kenikmatan, termasuk kesehatan kepada kita, tidak lantas membuat diri kita angkuh ataupun sombong atau lupa diri dan merendahkan yang lain. Kumaha tegering damanina taraka masjid, kumaha tegering, ya, karena ya makannya pun tidak bergizi dan sebagainya. Tapi sesungguhnya ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kesuksesan kepada kita, dikembalikan kepada Allah. Kita bisa istiqomah juga ke masjid ini sesungguhnya atas pertolongan Allah. Allah memudahkan, Allah menggerakkan, Allah meringankan, Allah menyelamatkan, termasuk dari berbagai pencegahan, dari berbagai upaya yang menutupnya. Padahal makan banyak para petugas, tapi Allah selamatkan kita sehingga masih bisa istiqomah ngaji. Dan mudah bagi Allah memberhentikan kita dalam kebaikan. Sakit mah, malas mah, sibuk mah banyak. Tapi sebaliknya ketika dibalik itu, di berbagai bapak kesibukan, kesusahan, sakit, kesempitan, banyak masalah, tapi Allah masih memberikan hidayah, Allah memberikan keringanan langkah-langkah kita. Bahkan banyak orang yang diberikan kedudukan, jabatan, kekuasaan, materi, kesehatan, kemudian juga kendaraan, tapi dibalik itu ketika hidayah Allah tidak diberikan kepada dia, ya tidak tergiur dia untuk thalabul ilmi, tidak tergiur dia melakukan kebaikan. Ya? HP-nya. Tanya. Lagi ke mana gitu? Jadi itu luar biasa. Dikembalikan segala sesuatu juga kepada Allah. Dan ketika kita bersyukur, sesungguhnya Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi
lasyadid. Apabila kamu bersyukur, maka aku tambahkan. Tapi apabila walain kafartum, kamu kufur, kamu ingkar, kamu sombong, kamu riya, maka inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksa Allah, azab Allah sangat pedih. Jadi ya alhamdulillah, sebagai rasa syukur kita, kebahagiaan kita, ya alhamdulillah, di tengah-tengah berbagai bapak ibu yang dilarang, termasuk kan ada bapaknya mau tetap ke masjid, ustadz juga mau ceramah, tetapi istri melarang, atau anaknya yang tidak boleh, apalagi punya anak dokter, termasuk beberapa pengurus di Istiqomah kan begitu, sangat dikhawatirkan. Jadi begitu ya, qadarullah bapak ibu semuanya, saya alhamdulillah diberikan ya kemudahan untuk melewati itu semua. Kemudian tandanya lagi yaitu wanasbiru anil bala, yaitu dia bersabar atas musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Sampai ya ada beberapa yang kemarin Jumatan dan sebelumnya juga ada yang menanyakan tentang kondisi di sini ada Jumatan tidak. Kemudian ada juga yang bertanya, Ustaz bagaimana ketika ada ya WA dia atau keluarganya terkena musibah COVID ini, apakah ini sebagai ujian, apakah sebagai, ada beberapa poin ya, kita lihat langsung. Ustaz Badana Ros, banyak yang kena wabah sepertos aina upami kena kepada saudara kita, apakah itu musibah, cobaan, atau Allah lagi ngasih kasih sayang pada kita? Kan biasanya sok nguping lagi sakit eta nuju dipasihan pahala ku Allah supaya manehna ridho ya, gitu kurang lebih. Makanya hakikat dari sakit ini minimal dari hadis ada 5 yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang pertama ini menjadi sebagai kifarat dosa. Jadi sebagai ya pembersih dari dosa-dosa kita. Makanya nyambung dari yang keduanya itu sebagai kasih sayang, ya kasih sayang Allah. Kalau bukan kasih sayang Allah, orang yang berdosa semakin bertambah dosanya. Tapi buktinya orang-orang yang beriman ketika diuji tadi, maka ujian tadi yaitu sebagai penghapus dosanya, sebagai kifarat dosanya. Ini sangat luar biasa yang Allah berikan, Allah janjikan ketika kita terkena musibah, terkena penyakit. Kemudian juga salah satu hikmah dan keutamanya ketika yang kedua, ketika kita terkena musibah tadi, Allah memberikan kepada kita, yaitu mengeluarkan sifat sabar dalam diri seorang saat timpa penyakit.
Ini menjadi juga sebagai hikmah dan ibrah bagi orang-orang yang terkena penyakit tadi. Terus yang berikutnya, bahwa sakit ini bisa menghindari kita dari siksa api neraka. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Termasukkan COVID diawali dengan salah satunya panas, batuk, pilek. Nah, ini. Kemudian sakit juga bisa menjadi sumber kebaikan bagi seseorang apabila dia bersabar. Nah, tadi dan ini sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita, orang-orang yang bersabar itu. Dalam hadis Muslim disebutkan, sungguh semua urusannya merupakan kebaikan. Hal ini tidak terjadi kecuali terhadap orang mukmin. Jika ia mendapatkan kegembiraan, maka dia bersyukur, itu merupakan kebaikan. Dan jika dia mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan. Wa in asobatu syarra syakara wa in asobatu dzarra sabara. Ya, jadi ketika falahu khairun, jadi ketika menimpa musibah terhadap orang yang beriman, itu tetap menjadi sebuah kebaikan. Kenikmatan dia bersyukur, kesusahan, kesulitan, penyakit, wabah, musibah, dia bersabar, maka walahu khairun. Jadi dua-duanya pun menjadi kebaikan bagi orang yang beriman. Berbeda dengan nauzubillah orang kafir, syukurnya pun tidak menjadi nilai kebaikan di sisi Allah. Kalau di sisi manusia bisa kebaikan kemanfaatan, tapi di sisi Allah tidak, karena syarat diterimanya amal yaitu iman dulu. Maka beruntunglah bagi orang-orang beriman. Sebaliknya ketika kita terkena kesusahan, kesulitan, penyakit ataupun wabah, sobaro, kesabaran, maka walahu khairun, menjadi kebaikan. Kemudian yang berikutnya, bahwa dengan sakit ini tentunya bisa mengembalikan kita agar ya selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Maka Allah mengingatkan, adkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 42, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami akan siksa mereka dengan kesengsaraan, kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri. Jadi agar mereka kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Umat-umat terdahulu pun ketika berbuat dosa, kemaksiatan, keingkaran kepada Allah, maka Allah akan menimpakan musibah. Agar mereka tadi supaya memohon kepada Allah, ingat kepada Allah. Dalam ayat-ayat yang lain yaitu la'allahum yarji'un, akan supaya mereka kembali kepada Allah. Nah, bagi orang-orang yang beriman, supaya kembali kepada realnya, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada Allah, ya, dengan senantiasa kita mengingat Allah. Alhamdulillah dengan penyakit kita ya minimal banyak zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, diuji. Jadi
mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dan ini menjadi sebuah kebaikan. Nah, ini menjadi hikmah keutamaan dari kita ketika kita diuji oleh Allah. Jadi banyak sekali. Kemudian ya dari doa-doa orang-orang yang telah dibersihkan tadi bahwa sakit sebagai penghapus dosa, insya Allah karena kan sudah bersih, dan nanti doanya menjadi makbul. Jadi makbul, makanya orang setelah diuji dan dia bersabar, maka berdoalah dengan doa-doa yang baik, karena sesungguhnya doanya akan menjadi makbul. Kemudian ciri yang ketiga, yaitu yang disampaikan Huzaifah ini, wa nardo anil qada, bahwa dia masih beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, adalah wa nardo anil qada, yaitu ridho atas ketetapan Allah. Ya, ini kan sebagai bukti keimanan juga kita kepada qada dan qadarnya Allah. Abi marido sedikit dikieu, tapi mengungkit-ungkit. Kenapa sakitnya kepada saya banyak yang lain? Nah, itunya. Padahal cek ibu teh asa rajin begitu ya. Bukan nyebat ridho, tapi nah teu kabatur. Begitu. Ridho ya Allah di pundut teh naha pun lanceuk heula teu ibu heula. Kitu sok aing nyarios itu engko ridho. Jadi ciri orang yang tadi beriman mah harus ridho atas ketetapan Allah, dan ridhonya itu bil khairi wasyarri, atas ketetapan yang baik dan atas ketetapan yang tidak baik. Jadi bukan hanya yang baiknya saja, yang tidak baik pun harus ridho. Yang baik ya sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin sukses, kita ingin banyak uang, kita ingin sehat. Ya, alhamdulillah diberikan itu. Tapi sesungguhnya yang baik-baik juga sehat, ujian, sakit, ujian. Banyak uang Bapak, ujian. Tidak banyak uang, ujian. Ada anak, ujian. Tidak punya anak pun ujian. Jadi bukan hanya dengan keleluasaan saja itu menjadi ujian, atau ketidakadaan pun itu jadi ujian, tapi sesungguhnya kedua-duanya pun ujian yang harus senantiasa ridho. Kita mah biasanya ridho atas ketetapan yang baik, tetapi terkadang kurang ridho atas ketetapan yang kurang baik. Buktinya naon? Osok saur Sunda mah ngarosula, nya ngarasula. Jadi ongko ridho tapi naha, ongko ridho tapi ya ditangguhkeun, naha kemake ka abdi, naha dan naha yang lain. Ya, itu berarti kurang ridho. Ketika itu muncul, itu dari setan. Kita harus segera untuk beristighfar. Ya Allah, akhirnya mah yang sebaik-baiknya mah kita ridho ya Allah atas musibah ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kesembuhan. Jadi harus diterima dulu. Ada yang sampai ketika tidak kuat, abi mah teu ridho ya Allah. Terus terang Pak, abi teu ridho. Nah, itu jadi ketika musibah, ketika sakit, ketika wabah itu menjadi kebaikan ketika dia kuncinya bersabar. Maka disampaikan, Bu, itu menjadi kebaikan, itu menjadi kasih sayang Allah, itu menjadi pengukur dosa, itu menjadi pengangkat derajat. Dengan ujian ini ditingkatkan levelnya. Asal ikhlas, asal ridho. Pamihenteu, ya bukan menjadi sebuah kebaikan, jadi menjadi sebuah keburukan. Bukan mengundang maghfirah Allah, tapi mengundang azab Allah.
Ini yang kita perlu dikuatkan, terutama kan dengan musibah ini. Ada ibu yang dapat postingan ya di grup kita, Pak Haji Gunatot sanes, yang terjadi yang digagak, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, saudaranya meninggal, neneknya juga kita meninggal. Dia tinggal 2 orang di rumah dengan musibah ini. Sangat luar biasa ya. Anak kecil dan SMA 1 kalau kadang lebih. Ini kan musibah, dan itu bukan hanya kepada dia, banyak juga yang lain. Kalau kita melihat ke sana mah baru ibu bersama. Asalnya ibu teh umak-amak Pak, wah penghasilan kumaha? Tong berbicara penghasilan, ayeuna dibasihan sehat ke tiasa ieu, alhamdulillah. Sementara yang lain tadi musibahnya beruntun, meninggal, ditinggalkan. Lihat lagi yang di Palestina itu, bukan hanya orang tuanya, sampai kepada rumahnya pun tidak ada, tergusur. Oh iya. Makanya betul apa yang disampaikan sabda Rasul, supaya muncul rasa syukur kita itu, lihatlah min asfal minkum, dari orang yang di bawah, supaya lahir rasa syukur. Wandur, dan lihatlah min fawqikum, di atas kamu, orang yang beribadah, orang yang berimannya. Supaya apa? Kita semangat dalam meningkatkan kebaikan, dalam meningkatkan keimanan. Jangan dibalik, ketika urusan dunia kita melihat ke atas, ketika melihat akhirat kita ke bawah. Jadi mau semangat. Tuh yang lain juga Pak, ini sudah itu, rumahnya ganti, rumahnya ini, mobilnya ganti. Kalau materi ya. Jadi terkadang kita materi ke yang atas, tapi ibadah tuh yang lain kayak gini, ibadah nak itu dapat rezekinya banyak, berlimpah, anak-anaknya sukses. Nah, apakah ini kebaikan? Belum tentu juga, karena ada yang namanya yaitu istijroj. Anger we, dia itu ya sholat tara ke masjid henteu, impak sodakoh korea, tapi nah sarareha naon sarukses secara duniawi itu kan kita gitu. Tapi belum tentu itu menjadi sebuah kebaikan. Istijad keun we sawaragna. Tapi makanya ingat dalam satu ayat, ketika orang yang demikian, fabasyirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira, kabar, tapi dengan siksa yang pedih, nauzubillah. Jadi yang baik-baik ya alhamdulillah, kita dengan berbagai situasi kondisi alhamdulillah bisa bersyukur, alhamdulillah mesti pengajian, alhamdulillah kita bisa dengan sedikit rezeki berbagi, alhamdulillah kita terus, alhamdulillah. Nah, ini menjadi sebuah kebaikan insyaallah. Dan ada beberapa di sini sikap ketika kita diuji dari berbagai literatur ayat maupun hadis. Yang pertama yaitu ya kita harus ikhlas ketika ujian musibah menimpa kita, termasuk wabah ini. Yang kedua yaitu harus sabar. Yang ketiga tawakal. Ikhlas ini gambaran kita bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat 162, karena gambaran inna sholati wa nusuki wa rabbil alamin. Inna sholati sesungguhnya sholat, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillah semata karena Allah, rabbil alamin Tuhan semesta alam. Karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan. Jadi lillah. Kemudian ya sabar. Nah, kita bersabar, kemudian juga kita bertawakal. Bertawakal kepada Allah artinya yang melakukan ikhtiar semaksimal mungkin dan hati kita tetap yaitu hanya kepada Allah.
Itu bentuk tawakal yang benar, bukan tawakal tanpa sebuah ikhtiar lahiriah maupun batiniah. Kemudian ya berdoa, wa taksir doa, kita memperbanyak doa karena doa ini merupakan silahul mukminin, senjata kita. Apalagi dalam berbagai situasi kondisi ya Bu, apalagi yang sudah sepuh ke rumah sakit ke dokter teh dalam kondisi ini sararianya Pak lebih baik di rumah. Namun senjata yang luar biasa doa kita kepada Allah, sakit dari Allah, kesembuhan dari Allah. Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Ya banyak sekarang mendengar, melihat, menyaksikan ya karena dalam kondisi ini darurat gitu ya. Termasuk kemarin sore ada yang anak step dibawa ke rumah sakit, ternyata harus melalui stepnya belum diperiksa, harus di swab, harus antigen, pokoknya 3 proses. Satu lagi apa ya? PCR atau napi naon, satu lagi harus melalui itu. Murang kali tes kikituan yang step kayaknya. Saya juga pengalaman dulu anak yang step suka panik nyebut pertama kali dan itu belum tahu kan mau jika sakaratul maut nyebut yang step mah aduh panik luar biasa. Ternyata kumaha kesimpulan ya ingin doa didoakan. Bismillah kita berdoa dan kita doakan. Alhamdulillah sehat. Jadi gitu nyebut. Terutama sok ngadoa ta sepuhna bapana bismillah. Jeung harus banyak ya kita istighfar, banyak doa. Jadi bukan doa dari orang lain, dari kita, dan harus dengan seyakin-yakinnya. Karena kita sudah ya ada beberapa yang takut gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kadang anak kecil yang kayak COVID kumaha. Padahal kan baru usia setahun, jadi sangat berat. Ada juga yang berkebutuhan khusus sudah masuk ke rumah sakit dan itu langsung itu mah dokter pertama malam itu negatif, tidak ada apa-apa. Pas dokter yang pagi menjelang subuh ganti lagi, Pak ini mah positif corona. Panik atau bapak anak sudah ini mah angkat ini, naon Pak, minta izin, saya akan bawa pulang. Tanggung jawab saya orang tuanya. Alhamdulillah sana kaduri ya sok we di ikhtiaran cepat yang lain alternatif madu dan herbal yang lain. Alhamdulillah doa. Naon Bu sehat. Gitu. Jadi ya di saat-saat ini ya subhanallah luar biasa kita semakin memperbanyak doa kepada Allah. Nah jadi ini yang sangat penting karena tidak ada suatu musibah ma'asabah min musibatin illa bi'idznillah kecuali dengan izin Allah. Begitupun juga dengan kesembuhan. Kalau dengan apapun ketika belum ada izin Allah itu sehat-sehat. Tapi ketika dengan izin Allah hanya dengan minum air putih saja, alhamdulillah qadarullah. Karena yang menyembuhkan bukan itu, tapi Allah. Itu mah hanya sebuah syariat. Hanya terkadang kita terbelenggu itu lebih besarnya syariatnya, bukan hakikat. Nah dengan musibah ini justru harus Allahnya yang harus dinomorsatukan. Ketika Allah dinomorsatukan, ya Allah memberikan juga nomor 1 kepada kita, termasuk untuk pencegahan dan penyembuhan. Ya alhamdulillah guru-guru kita juga yang istiqomah ya alhamdulillah masih diberikan sehat, yang diberikan sakit yaitu sebagai kasih sayang Allah mengangkat derajatnya ya insyaallah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu semuanya. Kita sehat walafiat, sehat lahir dan batinnya, ada dalam ridho dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lukada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah enjing patian Ibu.